Kita buka dulu ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, luar biasa ya semangatnya. Oke, sebelumnya Ibu berterima kasih kepada anak-anak semua karena sudah berkenan hadir ke ruangan Ibu di sini. Ada yang tahu nggak kenapa anak-anak Ibu semua dipanggil ke sini? Tahu. Oke, jadi pagi ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Di sini udah saling kenal? Belum. Oke. Meskipun anak-anak Ibu semua satu sekolah, tapi Ibu tahu kalian semua nggak semua saling kenal karena nggak setiap hari berinteraksi. Mungkin ada yang dari kelas A dan dari kelas B gitu ya. Jadi untuk itu alangkah baiknya kita terlebih dahulu berkenalan ya anak Ibu semua. Baik, Bu. Oke, di sini udah pada kenal sama Ibu semua. Sudah belum? Oke, jadi Ibu pengen tahu juga nih anak-anak Ibu semua siapa-siapa aja namanya agar saling kenal ya. Oke, Bu. Oke, Ibu meminta kepada anak-anak semua nanti untuk menyebutkan nama panjangnya, nama panggilan dan juga mata pelajaran kesukaannya dari salah satu dari semua mata pelajaran apa yang paling anak-anak suka, satu aja, oke? Oke, Ibu Bu. semua, mungkin sudah disilakan Ibu sebutkan nama kemudian mata pelajaran yang disukai. Perkenalkan semuanya. Nama saya Rizky Maharani, biasanya dipanggil Rani. Saya mata pelajaran yang paling saya sukai itu biologi. Keren. Oke. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama aku Gita. Pelajaran yang paling aku sukai di sekolah itu bahasa Arab. Oke. Baik Anda, silakan lanjut. Baik, Bu. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Titi Berry. Saya biasa dipanggil Titi. Hai, Titi. Dan mata pelajaran yang saya suka itu adalah matematika. Hai. Perkenalkan nama saya Elit. Mata pelajaran. Mata pelajaran yang saya suka itu IPA. Oke, lanjut. Halo semuanya. Halo. Nama saya Afda. Saya Nadaya Wisopani, biasa dipanggil Afda. Saya suka mata pelajaran IPA, Bu. Oke, Teman saya, Bu. Oke, lanjut sebelahnya. Baik Bu, perkenalkan. Baik Bu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Firasari, biasa dipanggil Devi. Lalu saya suka pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Terakhir ya. Halo. Halo. Perkenalkan nama saya adalah Putri Fadila, biasa dipanggil Galwa. Mata pelajaran Yang disukai. yang disukai bahasa Inggris. Oke. Jadi udah saling tahu nih siapa aja namanya. Coba Ibu tanya dulu ya. Rani ada dia. Rani yang di sebelah situ siapa namanya? Elit, Bu. Elit. Oke, Elit yang sebelah sini siapa namanya? Ini namanya Devi, Bu. Kalau ini Yupi. Oke, benar ya. Oke, anak-anak Ibu semua, tadi kita saling kenal nih, udah tahu namanya siapa. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan juga penuh berkah. Oke, dari anak-anak Ibu semua, siapa yang memimpin doa? Silakan. Oke, Rani, silakan Rani. Memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak Ibu semua.
Jadi tadi Ibu udah bilang ya, kita pada hari ini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang pernah dengar kata bimbingan kelompok? Belum pernah? Ada yang udah pernah ikut bimbingan kelompok? Ada yang udah pernah, ada yang belum pernah. Oke. Untuk itu Ibu menjelaskan dulu ya apa itu bimbingan kelompok agar nanti anak-anak Ibu bisa paham dan juga bisa menerima apa yang Ibu sampaikan. Oke, jadi di sini bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau memberikan informasi kepada anak-anak semua agar anak-anak semua bisa mengembangkan bakatnya, kemudian potensinya, minatnya, kayak gitu. Dan juga di sini ada tujuannya. Yang tadi yang Ibu sampaikan, tujuan itu adalah untuk membantu anak-anak semua mengetahui informasi yang belum diketahui, kemudian juga mengembangkan bakatnya, minatnya, kayak gitu dalam berbagai bidang. Itu ada bidang pribadi, sosial, karir, dan juga belajar. Oke, jadi Ibu harap nanti anak-anak semua bisa menyampaikan pikirannya, perasaannya, dan juga sarannya tanpa terpaksa. Dan juga nanti ketika temannya menyampaikan pendapatnya, tidak ada yang memotong pembicaraan dari teman tersebut. Oke, dan mungkin nanti temannya akan menyampaikan beberapa pendapatnya dan kita bisa menerima dan juga bisa mengambil pelajaran dari itu. Oke, anak-anak Ibu semua paham? Oke, jadi ada nggak yang masih bertanya nih, Bu? Kalau ingin menyampaikan informasi kan bisa duduk melingkar, letter rumus Ibu, atau duduk kayak di kelas biasa gitu. Nah, ada nggak kenapa Ibu buat kursinya tuh melingkar seperti ini? Oke, Pipi ya namanya tadi. Oke, silakan. Karena kalau duduk melingkar input nanti informasi yang didapatkan itu lebih bisa terdengar dengan jelas Bu. Oke, bagus. Selanjutnya, oke Elin. Ada komunikasi efektif Bu. Oke, ada komunikasi efektif. Oke, Zahra. Jadi bisa melihat semua wajah teman-teman Bu, jadi lebih gampang mengkomunikasikan. Oke, selanjutnya ada lagi. Ada lagi ya, oke bagus yang tadi sampai oleh teman-teman kita bahwa duduk melingkar ini ternyata ada maknanya loh gitu. Jadi dengan duduk melingkar ini kita bisa terjalin rasa sosial, kemudian juga menyambung tali silaturahmi yang tadi awalnya kita nggak tahu. Ini siapa yang namanya kita jadi tahu. Kemudian juga di sini kalau duduk melingkar ini suara Ibu lebih terjelas dan juga suara teman-teman juga lebih jelas gitu kan. Kita juga tahu nih siapa yang lagi fokus sendiri, siapa yang mendengarkan Ibu gitu. Oke ya. Nah, dan juga di sini anak-anak Ibu juga jangan takut karena di sini dalam bimbingan konseling ini kita ada namanya azas kerahasiaan, yang mana nanti pendapat yang akan anak-anak sampaikan kepada Ibu akan jaga kerahasiaannya, dan juga begitu juga dengan anak-anak Ibu semua akan harus menjaga kerahasiaannya hanya sampai di ruangan ini aja ya. Nah, jadi di sini tugas Ibu sebagai ketua kelompoknya, sebagai fasilitator anak-anak semua, sebagai anggota kelompoknya. Jadi Ibu sangat berharap anak-anak bisa menyampaikan perasaannya dan juga meluangkan pendapatnya dengan sukarela dan juga dengan aktif ya. Karena kita kan berkelompok nih. Jadi Ibu ingin dinamika kelompok ini terbangun gitu agar nanti materi yang Ibu sampaikan itu bisa anak-anak Ibu terima dengan baik gitu. Oke. Udah siap ya? Oke. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kepada anak-anak agar bisa lebih fokus mendengarkan dan juga berpartisipasi dalam kelompok ini. Oke? Siap ya? Mungkin sedikit ini nggak terlalu heboh karena Ibu ingin anak-anak Ibu tenang dan juga fokus gitu. Oke? Jadi kita di sini kan ada 27 orang ya. Jadi Ibu minta untuk pertama ini 4 orang di sebelah kanan Ibu dari Elin ke sini itu untuk membuka mata, kemudian dari 3 orang ke sini itu untuk menutup mata. Pasti bertanya nih, tak apa Bu? Nanti Ibu kasih tahu ya. Oke, jadi Ibu minta kepada anak-anak semua meletakkan tangan sebelah kanannya di atas sini. Udah ya. Oke. Tadi siapa yang Ibu suruh pejamkan dan siapa yang Ibu suruh buka matanya? Buka mata. Pejam.
buka mata Bu. Udah lakukan ya, yang ibu suruh pejam, yang buka mata, buka mata. Oke. Jadi yang tadi ibu suruh buka mata, bisa perhatikan temannya yang tutup mata ini. Ketiga ini. Nah, nanti ketika ibu menyebutkan anggota tubuh yang ibu sebutkan, nanti teman-teman bisa memperhatikan nih siapa yang salah gitu. Oke? Oke, Bu. Dari tangan tetap di sini. Oke. Maksud ibu tangan kanannya tetap di situ, tapi tangan kirinya yang menyentuh ya. Oke. Mata, telinga, hidung, mata, telinga, mulut, mata, telinga, kepala, bibir, telinga. Oke, fokus ya. Oke, terima kasih yang bertiga ini udah boleh buka mata. Bener nggak? Benar. Fokus ya. Ibu. Ada telat ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, gantian ya anak-anak ibu. Jadi yang bertiga ini bisa tutup matanya. Bisa buka matanya aja. Yang berempat bisa tutup mata. Oke, kita mulai. Oke, tadi ibu meminta 3 orang untuk buka mata lah, sudah selesai. Terus kemudian yang keempat orang ini bisa tutup matanya. Gak ada yang intip ya. Tangannya di mana, Elit? Oke. Anak ibu, tadi yang ibu suruh buka mata, sekarang tutup mata. Kemudian yang tadi udah tutup mata, buka matanya ya. Perhatikan teman-temannya. Ibu akan kasih instruksi. Tangannya ke di situ ya. Ya, Bu. Oke. Tangan kirinya memegang anggota tubuh yang ibu ucapkan, oke? Oke, Bu. Perut, telinga, alis, hidung, telinga, mulut, mata, tangan kanan. Oke, mulut, telinga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya, ternyata anak ibu ini fokus atau karena masih pagi atau gimana? Ya, Iya, Bu. Bu. Oh, Semangat. Fresh, Bu. masih fresh gitu ya, masih semangat. Iya, Bu. Jadi siap untuk menerima ilmu dan juga informasi. Oke. Kayaknya ibu lihat anak-anak ibu sudah merasa lebih baik lagi gitu ya, udah semangat juga. Apakah kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap intinya, di mana ibu akan memberikan satu judul dari materi yang akan kita bahas, dan nanti anak-anak ibu siap ya untuk memberikan pendapat dan juga tanya jawab dengan teman-teman di sini. Oke? Baik, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang belajar mandiri. Nah, kita udah nggak asing lagi ya dengan kata-kata belajar mandiri, karena mungkin itu udah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Ibu ingin membedah nih sebenarnya apa sih makna dari belajar mandiri itu dan bagaimana sih gitu. Oke, di sini ada yang tahu nggak apa itu belajar mandiri? Oke, kita Kalau belajar mandiri itu, Bu, dia belajarnya di rumah, bikin sendiri, cari tahu sendiri tanpa dikasih tahu orang lain itu, agar dia dari diri sendiri. oke, bagus. Tadi Rania katakan Belajar mandiri itu belajar yang kita lakukan secara sendiri, tapi kita menggunakan alat-alat bantuan seperti buku, terus ada juga video-video dari YouTube, tapi kita belajarnya secara sendiri gitu. oke, bagus ya. Gimana nih Devi, pendapat dari Rani tadi? Setuju nggak sama pendapat Rani? Setuju Bu, saya setuju pendapat Tani tadi bahwasanya belajar mandiri itu kita belajar sendiri, tapi kita tetap menggunakan media-media seperti buku atau video-video dari YouTube dan lain sebagainya. Oke, bagus ya. Ada teman-teman yang mau menambah? Oke, gimana? Belajar mandiri itu belajar secara otodidak. Kita mencari sumber-sumber bisa dari buku, dari jurnal-jurnal, artikel, gitu. Oke, bagus ya. Ada lagi yang mau nambah? Udah.
Oke, Ibu setuju ya, bagus. Tadi udah sama oleh teman-teman kita semua. Ada yang bilang belajar mandiri itu belajar yang dilakukan dengan bantuan seperti alat tulis, buku, kayak gitu ya teman-teman. Ya, Bu. Ibu semua. Oke, jadi benar ya. Jadi belajar mandiri itu adalah proses belajar yang dilakukan secara sadar, aktif, tanpa tunggu disuruh orang lain atau tanpa tergantung oleh orang lain gitu. Jadi sebenarnya banyak loh tujuan dan juga manfaat dengan adanya kita bisa belajar mandiri. Nah, jadi di sini intinya itu ibu sering nih mendengar kalau belajar mandiri itu adalah belajar sendirian. Itu benar sih, cuman ibu meluruskan ada nih sambungannya lagi, itu adalah proses belajar yang dilakukan secara aktif dan juga mandiri dengan kesadaran dan juga tanggung jawab. Jadi kalau kita belajar mandiri itu kita melakukannya dengan tanggung jawab dan juga dengan kesadaran kita masing-masing. Oke, benar nggak kira-kira? Benar, Ibu. Oke, benar ya. Kira-kira di sini tahu nggak apa sih manfaat dari belajar mandiri itu? Bu, Elin Bu. Oke, Elin. Belajar mandiri itu supaya kita tidak sadar dengan orang lain Bu. Oke, bagus. Jadi Bu, Iya. ini mau manfaat dari belajar mandiri itu Bu, bisa kita mendapatkan pengetahuan baru dengan diri sendiri tanpa kita tolong orang. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya. Sama dulu. Tujuan dari belajar mandiri itu apa? Tujuan mandiri itu Bu, kita hanya mengandalkan diri kita sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain Bu. Oke, bagus. Kalian tadi ada ya? Ya. Tujuan belajar mandiri itu ya agar kita bisa lebih banyak dapat pengetahuan, juga biar kita lebih terbiasa dengan diri kita sendiri Bu. Iya. Tanpa harus selalu melibatkan orang lain gitu Bu. Jadi dengan kita belajar mandiri itu kita bisa gitu. Oke, bagus ya. Ada lagi yang lain? Tujuannya oke, boleh. Untuk meningkatkan kemandirian, karena kalau menurut saya Bu belajar sendiri itu lebih fokus daripada sama teman gitu Bu, jadi lebih gampang untuk memahami gitu menurut saya. Oke, bagus ya. Ada lagi? Oke, Devi. Jadi tujuan dari belajar mandiri itu Bu supaya kita lebih memahami pelajaran yang lainnya gitu Bu, seperti yang kita pelajari di sekolah itu kan kita dapat ilmu juga gitu kan Bu. Tetapi selain dari itu dengan belajar mandiri itu kita bisa dapat ilmu yang lebih gitu. Jadi tujuannya untuk menambah ilmu juga. Oke, bagus ya. Benar ya. Elin, mau nambah lagi? Enggak Bu. Enggak, udah paham ya gitu. Oke, jadi benar ya tadi sampai oleh teman-teman semua, oleh anak ibu semua bahwa tujuannya itu banyak ya gitu. Bukan hanya untuk memandirikan diri kita gitu deh, tapi juga dengan kita belajar sendiri kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain gitu. Jadi kita nggak perlu disuruh, jadi kita udah punya kesadaran masing-masing gitu. Di sini anak-anak ibu semua udah termasuk orang-orang yang seperti itu. Masih dalam. Jadi ada yang tunggu disuruh dulu atau bergantung sama orang lain gitu. Bergantung sama orang lain. Orang tua, bisa orang tua, baru bagus ya. Jadi kita masuk ke hambatan dari lari ini. Jadi pasti semuanya ini nggak bisa selalu mengendalikan dirinya untuk belajar secara mandiri gitu. Terus ada yang disuruh atau harus termotivasi dari sesuatu dulu baru bisa belajar sendiri. Nah, kira-kira ibu pengen tahu nih, anak-anak ibu ini apa sih hambatan-hambatan yang terjadi sama dirinya, baik itu dari diri sendiri atau dari orang lain sehingga sulit untuk belajar secara mandiri. Wah, keren ya, banyak tantangan. Mungkin dari Afda dulu ya. Oke, Bu. Mungkin hambatan yang saya alami gitu Bu. Saya mungkin kan seharian gitu Bu, di sekolah. Jadi waktu pas pulang itu kayak merasa ini Bu, pengen mencari hiburan gitu. Jadi saya main HP gitu kan Bu, scroll TikTok. Akhirnya saya
terlena gitu Bu. Tadi saya lupa untuk belajar. Jadi kayak tugas-tugas tuh lupa saya kerjakan. Jadi itu keseluruhan dari orang tua barulah saya dengar lagi dengan tugas saya. Jadi saya lepaskan dulu HP ini baru saya kerjakan tugas gitu Bu. Oke, kalau itu dari Anda sendiri gitu berarti ya? Iya Bu. Oke, main tadi siapa? Dari dulu apa ya? Oke, dari Mungkin angkatannya itu bisa dari teman Bu. teman. Bu, Oke, Elit. mungkin angkatannya itu dari teman Bu. Oke, Kayak gitu teman gitu Bu. Misalnya mau mandiri nih, tiba-tiba ngajak temannya ngajak bantuin juga yuk. Nah, apa ya karena itu duit juga nggak ada ya kan Bu. Paksa ngikut Bu demi itu. Demi teman. gitu. Jadi kita nggak mandiri, harusnya kita bisa belajar sendiri kan. Tergantung pada orang lain, jadi kita nggak ada Bu. Itu dari Elit ya. Dari Zalwa. Kalau saya tuh selalu menunggu teman. Kalau misalnya teman belum siap, itu biasanya ya udah merasa aman Bu, masih ada kawan yang belum. Jadi ini kira-kira faktor dari diri sendiri atau dari luar nih? Dari lingkungan ya. Dari mana nih kira-kira? Lingkungan Bu, lingkungan teman. Ada yang dari lingkungannya, ada dari diri sendiri, ada dari orang lain gitu Ya. ya. Oke, kalau Devi? Kalau saya Bu, hambatan ketika membelajar itu beratnya di HP sih Bu. Jadi karena sama sih Bu kayak yang lain juga. Saya kan di sekolah tuh ada ekskul gitu Bu. Nah jadi kalau pulang ekskul itu udah sore. Nah jadi saya tuh kayak ngerasa ya Allah udah capek banget gitu. Belajar seharian di sekolah gitu kan, kegiatan seharian. Jadi rasanya kalau pulang tuh malam kayak males gitu loh Bu belajar. Gitu ya. Jadi saya tuh kalau misalnya belajar sendiri tuh nggak konsisten setiap hari. Paling kalau misalnya ada PR gitu aja baru saya mau belajar sendiri. Kalau enggak saya Itu dari Devi ya. Dari Rani mungkin? Kalau Dari Rani dulu ya kita. Kalau mata saya Bu dalam belajar mandiri itu Bu biasanya hampir sama sih Bu dari teman-teman tuh tadi kayak lebih fokus ke HP Bu. Karena kan ibaratnya kita sekolah dari pagi sampai sore gitu kan Bu. Jadi tuh kayak bosen aja karena di sekolah udah belajar. Jadi di rumah tuh rasanya pengen main HP gitu. Tapi itu kadang ya itu sampai lupa waktu Bu. Jadi lebih banyak main HP-nya padahal kayak tugasnya belum lagi dikerjain HP-nya terus yang dipegang Bu. Jadi kadang tugas-tugasnya siapnya itu deadline kalau enggak ya nggak terkerjakan di sekolah kerjainnya gitu. Jadi mepet ya dari HP ya. Kalau kita apa? Kalau saya tuh karena sekolah ada varian saya tidurnya juga cepat Bu. Kalau udah nggak tidur siang tuh jadi malam tuh kalau mau belajar lagi nggak fokus karena udah capek sehari di sekolah. Terus kalau main HP juga malas gitu. Lebih kurangnya kayak karena capek juga sih Bu. Karena seharian di sekolah terus kalau saya kecapean tuh tidurnya cepat gitu. Jadi nggak ada waktu untuk belajar mandiri gitu. Yang dari kita ya. Iya. Yang lain dari Kiti ya. hambatannya sama kayak Bu kamu. Karena capek di sekolah Bu, saya juga itu jam 8 saya tidur karena capek. Karena ada capek Bu di sekolah kan Bu, jadi kan bawaannya tuh kalau balik ke rumah tuh kantuk Bu, capek kan harus makan, sholat tuh tidur lagi Bu. Dari Kiti itu hambatannya ya gitu kan. Jadi aku tahu nih jadi apa aja hambatan yang menjadi sama Anda semua sehingga sulit untuk melakukan belajar mandiri gitu. Ya Bu. Udah itu ada nggak solusinya untuk memperbaiki agar bisa belajar mandiri? Anda Ibu ada yang tahu? Jadi Bu, Oke, boleh. nanti Bu tips dan trik solusinya supaya kami bisa belajar mandiri lagi dan kurang-kurangnya bermain gadget. Ya. Karena dengan bermain gadget itu akan lupa sama semuanya. Kayak yang tadinya bilangnya kan punya kayak saya Bu, jadi saya mau mandi Bu di jam 5. Nanti kalau saya main HP Bu, tiba-tiba ada jam 6 aja Bu. Nah, itu kan jadi lalai gitu. Yang bangunnya jam 5 buat mandi gara-gara main HP, jadi nggak jadi mandi gitu Bu.
Ibu, ya. ya. Oke, dari teman-temannya lain. Oke, udah. Sama kayak Ibu tadi Bu. Mungkin kalau seperti diri saya sendiri, saya latihan karena sering main HP scroll TikTok. Mungkin saya buat batas gitu Bu. Di TikTok tuh cuma sampai mungkin 30 menit gitu. Terus buat peringatan bahwa di situ harus belajar loh, di ada ngerjakan PR gitu. Jadi saya kayak buat peringatan gitu Bu di HP biar saya selalu ingat. Oke, itu dari Afida yang solusinya. Oke, dari teman-teman yang lainnya, apa nih solusinya? Mungkin Bu, saya ingin membuat jadwal belajar sih Bu, karena saya selama ini karena kan kalau pulang sekolah tuh langsung main HP gitu kan Bu. Jadi saya pengen punya jadwal gitu Bu, biar lebih terjadwal. Misalnya pas pulang sekolah gitu kan, langsung istirahat atau mandi, bersih-bersih, makan, sholat gitu kan Bu. Setelahnya kalau misalnya mau buka HP atau scroll HP itu dari waktu misalnya dibuat jadwal Bu gitu. Misalnya dari jam segini ini nggak apa-apa istirahat sambil main HP dulu 1 jam gitu. Nanti setelahnya harus mengerjakan gitu Bu, untuk mengerjakan tugas, itu belajar untuk ujian atau belajar untuk materi yang besok dipelajari gitu Bu. Terus membuat sama tadi ada gitu Bu, alarm atau pengingat di HP juga Bu, biar lebih terdistract gitu Bu. Kalau misalnya kita main HP kan kita megang, jadi kalau misalnya ada alarm atau pengingat gitu kan kita langsung tahu gitu Bu. Nanti saya menerapkan dari jadwal itu sih Bu. Saya pengennya solusinya untuk utamanya itu membuat jadwal dulu Bu, gitu, baru menjalankannya. Bagus ya dari Rani tadi. Oke, bagus ya Rani. Oke, selanjutnya dari teman-teman yang lain. Oke, Tika. Kalau saya itu kan karena kalau saya capek ya, jadi kayaknya saya harus lebih perawatan capek lagi. Terus jangan tidur dulu kalau tugasnya belum selesai. Kadang kan ada tuh tugas-tugas PR untuk besok paginya gitu kan. Jadi saya harus mengerjakan dulu supaya nggak dikerjakan di sekolah, karena saya ngerjain di sekolah dulu. Oh gitu. Jadi kayak buat tugas dulu, misalnya makan, sholat maghrib, habis itu langsung belajar terus buat PR, habis itu Mbak Isa baru main HP terus tidur gitu Bu. Ada yang ngatur jadwal lagi. Bagus ya dari Tika, dari Elit ya. Kan kalau saya dari Eli dulu kali menerima jabatan kawan, sebaiknya kita ini sudah sebelum berpergi. Ya, bagus ya. Jadi makannya itu tenang, nggak buru-buru, tenang. Ya, bagus ya dari Elit. Oke, selanjutnya nanti dari Devi. Kalau saya Bu, sepertinya saya akan sama kayak yang lain buat jadwal gitu kan Bu. Saya akan buat setiap malam itu saya harus belajar minimal kurang lebih gitu ya Bu, 1 jam itu saya harus belajar gitu. Jadi setiap hari saya akan belajar terus, nggak cuma waktu ada PR aja gitu. Jadi itu sih Bu, solusi dari diri saya untuk diri saya. Oke, bagus ya dari Devi. Dari yang lainnya ada lagi? Oke, dari Zalwa. Solusinya ya Bu, mungkin karena masalah saya suka teman Bu, jadi mungkin bisa membiasakan diri dulu Bu, belajar sendiri, nggak harus menunggu teman. Mungkin dengan cara mengatur jadwal belajar Bu. Misalnya hari ini ngerjain tugas apa, besoknya apa lagi Bu. Oke, bagus ya. Oke, bagus ya anak-anak ibu semua. Jadi ibu sudah tahu nih. Jadi anak-anak ibu semua itu sebenarnya tahu solusi apa yang harus anda lakukan untuk memperbaiki agar bisa belajar mandiri. Tadi ada yang bilang kalau kita harus buat jadwal terlebih dahulu. Menuju kita bisa membatasi dalam bermain handphone, iya kan? Iya Ibu. Jadi siap untuk melakukan itu? Siap. Oke, bagus ya. Oke, anak ibu semua, kita tadi udah membahas tentang apa? Belajar mandiri. Oke, anak ibu semua, jadi kita hari ini tadi kan udah belajar tentang apa? Belajar mandiri. Oke, belajar mandiri. Jadi itulah tadi tema yang kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga mungkin kita akan melakukan bimbingan
meminta kepada Ananda untuk mengatur waktu dan jamnya. Kira-kira kapan kita bisa melakukan bimbingan lagi? Di hari yang sama, Bu. Di hari yang sama, Bu, minggu depan, Bu. Udah, Bu. Oke, di hari dan jam yang sama. Oke, jadi hari apa nih? Hari Jumat. Oke, jam 10. Berarti kita akan bertemu lagi di hari Jumat minggu depan di jam 10 di ruangan ini lagi ya. Ayo. Jadi untuk minggu depan Ibu akan meminta tema yang akan kita bahas dari Ananda semua. Oke, hari ini kan temanya dari Ibu nih. Jadi minggu depan temanya dari Ananda. Oke ya? Ayo. Oke, jadi sekarang sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, Ibu meminta kepada semua anak-anak Ibu di sini satu persatu untuk menyampaikan kesimpulan dan juga perasaannya pada kegiatan kita hari ini. Oke, siap ya? Baik, Bu. Kita mulai dari sebelah kiri Ibu dulu ya. Ya, Bu. Oke, dari Zalwa. Kesimpulan sama perasaan. Iya, benar. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, Bu, kita tuh belajar mandiri itu banyak manfaat, kayak tadi menjadi pribadi yang disiplin, terus tugasnya nggak tertunda-tunda, terus juga, Bu, saya mendapatkan solusi, Bu, di bimbingan kelompok kali ini tuh kalau kan masalah saya itu tadi suka nunggu teman, jadi kayak bisa lakukan dengan kebiasaan dari diri kita dulu, Bu, dengan mengatur waktu, terus membuat jadwal belajar juga, Bu. Perasaannya saya, Bu, ya sangat senang, Bu, karena dapat ilmu juga, dapat solusi juga, Bu, dari teman-teman yang lainnya. Oke, bagus ya dari Zalwa. Kemudian selanjutnya dari Devi. Baik Ibu, jadi yang saya dapatkan dari bimbingan kelompok kali ini yaitu belajar mandiri itu seperti kata Ibu tadi itu bukan hanya belajar sendiri, tapi belajar yang memang dari hati gitu, kesadaran dengan kesadaran diri sendiri dengan niat supaya ilmu yang kita dapatkan itu nggak cuma ada yang di kelas aja gitu, tapi kita juga dapat ilmu dari kita belajar mandiri itu gitu. Nah terus tadi juga ini kan Bu, apa namanya, kawan-kawan juga ada menyampaikan solusinya, terus masalahnya mereka juga gimana gitu. Nah lalu Bu, di situ saya merasa kayak senang gitu Bu, dari solusi-solusi yang mereka berikan itu bisa juga saya gunakan gitu Bu. Ketika saya misalnya menghadapi masalah seperti yang mereka rasakan, yang mereka alami, oh ternyata solusi ini bisa digunakan gitu. Jadi saya merasa senang mengikuti kegiatan. Oke, makasih dari Devi. Selanjutnya dari Afda. Ya, Bu. Jadi kayak materi kita pada hari ini itu tentang belajar mandiri. Tentu saja dengan belajar mandiri ini kayak banyak pengetahuan yang bisa kita dari dengan diri sendiri, kita juga bisa jadi mandiri, bisa lebih rajin lagi ke depannya. Dan juga tadi teman-teman semua ada juga yang dengan solusi-solusi dan juga kayak hambatan-hambatan apa, kan sudah tahu nih hambatan dan juga solusi bagi diri sendiri. Mungkin kedepannya bisa menerapkan solusi tersebut. Nah, terus perasaan saya mengikuti bimbingan kelompok ini, tentunya senang Bu. Dengan begitu saya bisa bertukar pengetahuan dengan teman-teman, juga pengalaman yang baru gitu Bu dengan teman-teman di sini. Oke, makasih ya dari Afda. Dari Eli. Kesimpulan dari kegiatan ini mau belajar mandiri, mau diawali dengan niat. Kalau niat kita baik itu pasti memang terjalankan gitu. Jadi kita fokus pada tujuan kita dalam mencari diri. Oke. Dan perasaan saya dalam berjumpa dengan Ibu dan kawan-kawan, saya senang sekali. Kalau berjumpa dengan Yupi. Dan senang ya. Oke. Makasih Ali. Oke, dari Fitri. Baik Bu. Baik Ibu, kesimpulan yang saya dapatkan hari ini tentang belajar mandiri itu sangat penting Bu. Setelah itu Bu, perasaan saya setelah mengikuti kelompok ini Bu itu senang karena bisa bertemu teman-teman yang lain. Selanjutnya kita Baik Bu, kesimpulannya sama dengan teman-teman yang lainnya, intinya juga seperti itu. Terus kalau perasaan saya ketemu Ibu
juga Bu, mungkin itu aja. Oke, makasih ya, Rani. Oke, makasih semua Anda semua sudah menyampaikan perasaan dan juga kesimpulannya. Jadi Ibu tahu nih sampai mana Anda paham dengan materi yang Ibu berikan. Oke, Ibu juga berterima kasih pada Ananda karena Ibu tahu mungkin ada yang ngantuk juga gitu kan. Setelah ini ada masih lagi? Enggak Bu. Istirahat. Oke, nanti guna ini istirahatnya untuk beli sarapan dan juga mungkin bisa belajar gitu ya. Oke, baiknya dari kita udah berdoa nih sebelum kita mulai kegiatan. Jadi kita tutup dengan doa juga. Tadi Rani tadi ya yang mau doa. Oke, boleh. Mereka kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dengan berapa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.